Selamat siang untuk Bapak Ibu para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Maria Ernalia Warnahat. Saya mengajar di SMP Kristen Betun, mengasuh mata pelajaran bimbingan dan konseling NIM 2501190565. LPTK saya Universitas Nusa Cendana. Saya guru tertentu periode 2 tahun 2025. Ini identitas saya. Sekian dan terima kasih. Mari masuk anak. Selamat siang. Silakan duduk anak. Baik, anak datang di ruang BK ini. Di sini ada tujuannya, ya toh? Ada tujuannya. Tujuan di sini adalah anak banyak alfa atau absen dan terlambat datang sekolah. Absen dan sebelum kita memulai dengan kegiatan proses konseling kita, pertama itu kita awali dengan doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut tata cara agama Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak mengatur kepada kehadiran-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menuntun, melindungi, menyertai kami dari hari-hari yang lalu hingga dari pagi sampai siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dari konseling individual ini. Sudi kiranya berkatilah kami sehingga kami melakukan konseling individual ini dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya berjalan dengan lancar. Semua doa dan harapan ini kami satukan kepada-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita melakukan konseling individual, yang pertama itu Ibu mau menjelaskan konseling individual itu apa, tujuan dari konseling individual itu apa, asas-asas dalam konseling individual. Kita harus tahu itu dulu, di punya langkah-langkah itu dulu. Baru kita mulai dengan konseling individual. Yang pertama di sini konseling individual. Konseling individual di sini anak layanan atau bantuan yang diberikan secara pribadi oleh seorang guru BK kepada individu untuk membantu mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar atau karir melalui proses terapeutik. Nah, konseling individual yang dimaksud di sini itu guru BK membantu konseling untuk keluar dari masalah itu, sehingga individu itu tidak berlalutan dengan masalah. Kita harus pecahkan itu masalah, membawa individu itu ke jalan yang baik, memberi arahan bahwa masalah pribadi, misalnya berkelahi dengan teman atau malas belajar dan sebagainya. Nah, kita harus memberi jalan keluar, pecahkan itu masalah sehingga individu atau anak itu keluar dari itu masalah atau memilih karir. Memilih karir di sini, misalnya anak sudah sampai kelas 3 mau ke SMA. Di sana di SMA itu ada jurusan-jurusan ya, ada jurusan-jurusan. Nah, di sini anak ke ibu atau ke ruang BK untuk bertanya atau konseling individual, memecahkan masalah karir ini. Anak masih bingung dengan dia punya karirnya. Mau lanjut ke SMA ini, saya punya karirnya, tapi ini jurusannya.
jurusan dia selama masih bingung. Oh, anak maunya di teknik mesin atau di TKJ. Kalau misalnya sekolah di SMK, anak masih bingung, anak maunya dua-dua. Nah, di sini kita harus cari jalan keluar untuk anak memilih salah satu karirnya itu, ya, tidak boleh dua-dua. Oke, baik. Tujuan konseling individual, tujuan dari konseling individual itu untuk membantu individu memahami diri dan lingkungannya, mengatasi masalah serta mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Itu tujuan itu konseling individu itu untuk membantu individu memahami diri. Dia harus paham tentang dia punya diri ini, kita punya diri ini, ya. Anak harus paham, harus tahu tentang dia punya, anak punya diri, sehingga mengatasi masalah yang tadi anak sampaikan, terlambat datang sekolah dan tidak datang sekolah banyak absen gitu. Berarti anak harus tahu anak punya diri, mengatasi masalah, tahu diri, memahami diri dan keluar dari masalah itu, mengatasi dari masalah itu. Oke, baik. Berikut. Nah, di sini juga tadi sudah bilang kita konseling individual itu ada konseling individual, ada tujuan konseling individual dan ada juga asas-asas. Nah, asas-asas di sini itu yang pertama itu asas konseling individual. Asas konseling individual di sini itu ya prinsip yang mendasari pelaksanaan aktivitas dan keberhasilan layanan. Itu tentang asas konseling individual. Yang berikut tentang asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang di sini asas kerahasiaan di sini itu prinsip yang mewajibkan konselor untuk merahasiakan informasi yang disampaikan oleh klien. Berarti masalah yang sebentar anak sampaikan kepada ibu tidak menceritakan kepada guru atau anak teman dan siapa saja. Itu rahasia antara anak dengan ibu. Ibu yang tahu anaknya rahasia. Itu tidak menceritakan kepada orang lain. Namanya guru BKI menjaga rahasia dari pihak manapun, tidak membocorkan. Itu antara rahasia itu antara anak dan ibu atau ibu dengan orang lain. Saya datang menceritakan itu masalah itu kepada ibu. Itu ibu dengan ibu orang itu yang tahu dari orang lain. Kalau ibu menceritakan anak punya rahasia ini kepada orang lain, itu namanya ibu tidak menjaga rahasia. Itu baik atau tidak? Tidak baik, ya. Karena seorang konselor harus menjaga rahasia kliennya. Entah baik dan tidak, dia punya guru BK harus menjaga rahasia. Yang berikut ada asas kesukarelaan. Itu proses konseling harus didasarkan pada kesediaan dan keinginan sukarela dari klien tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ini misalnya anak datang di ruang BK ini itu sukarela, tanpa ada paksaan dari bapak ibu. Kau harus di ruang BK atau paksaan dari ibu. Kau harus di ruang BK sehingga kita memecahkan kau punya masalah atau konseling individual, tidak ada paksaan. Anak sukarela datang. Nah, ibu di sini yang senang hati menerima anak, sudah mau menceritakan masalahnya itu, dan di sini kita mau memecahkan masalahnya bersama-sama, cari solusi sama-sama, sehingga anak bisa keluar dari masalah, terlambat datang sekolah, banyak absen atau apa. Nah, di situ sudah anak
dalam proses konseling. Nah, di sini akses kita terbuka sebentar, kita Ana menyampaikan masalah apa yang ibu tanya. Nah, di situ Ana menyampaikan itu atau sejujur-jujurnya. Jangan ada yang tertinggal, masih ada yang Ana sembunyi. Di sini Ana harus jujur sejujur-jujurnya. Ana di rumah seperti begini, sehingga sampai datang terlambat ke sekolah, sampai tidak datang ke sekolah, Ana harus menceritakan terbuka. Tidak ada menutup-nutupi. Bisa? Bisa. Oke. Nah, di sini ibu mau tanya, apakah Ana sudah tahu dari 3M? Belum tahu. 3M di sini yaitu mendengarkan. Ibu mendengarkan, ibu mendengarkan dan juga sebaliknya. Ibu mendengarkan cerita dari anak tentang masalah itu dan ibu memberi solusi atau jalan buat anak juga harus mendengar dan merespon balik, ya toh. Sebaliknya juga, ibu juga harus merespon balik dari anak. Lalu anak menyimati apa yang kita sudah bahas. Baik, nah di sini kita ibu akan menyanyikan kepada anak karena kita sudah menjelaskan tentang konseling individual, tujuan konseling individual, tentang asas-asas yang kita laksanakan dalam konseling individual. Nah, di sini ibu mau bertanya, Ana bersedia tidak untuk kita konseling individual pada siang hari ini atau pada hari ini? Ana bersedia ya untuk kita mulai konseling individual pada siang hari ini atau pada hari ini. Baik. Nah, di sini dalam konseling individual ini kita harus semangat, ya, semangat, terbuka untuk menyampaikan informasi atau masalah itu. Sini kita sama-sama mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan, memecahkan masalah ini yang ada di sekolah terlambat dan juga anak tidak hadir di sekolah. Nah, di sini ibu mulai bertanya kepada anak tentang masalah yang tadi anak ceritakan kepada ibu tentang anak datang sekolah dan terlambat dan tidak datang sekolah. Makanya banyak absen. Nah, di sini ibu mau bertanya kepada anak, apa yang anak lakukan sehingga tidak hadir ke sekolah? Apa yang anak lakukan sehingga sampai anak itu tidak hadir ke sekolah atau terlambat datang sekolah? Alasan saya tidak hadir ke sekolah atau sering terlambat ke sekolah karena saya itu anak pertama dari kedua orang bersaudara dan mama saya lebih memperhatikan adik saya dan saya juga tidak dapat perhatian dari mama karena dia selalu mementingkan adik daripada saya. Itu sebabnya saya sering terlambat datang ke sekolah. Anak adalah dua orangnya. Anak pertama dari dua bersaudara. Nah, di sini juga anak punya orang tua atau adik yang masih kecil. Nah, mama sibuk mengurus adik, makanya tidak terlalu fokusnya anak, sehingga anak datang sekolah terlambat, tidak datang sekolah. Alasannya yang tidak datang sekolah itu yang anak misalnya tidur terlambat sehingga bangun pagi terlambat, makanya datang sekolah terlambat, atau
bagaimana? Iya. Ya, tidur terlambat, maka bangun juga terlambat bangun pagi sehingga tidak dapat sekolah. Ya, baik. Nah, jarak antara rumah dengan sekolah kira-kira berapa meter? 500 meter. Oke, 500 meter. Anak ke sekolah menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki? Berjalan kaki. Berjalan kaki. Nah, di situ anak harus mengatur waktu karena mama sibuk dengan adik karena masih kecil, karena tidak ada yang ngurus ya. Bapak selama ini di mana? Ada di kantor orang. Oh, Bapak ada di kantor orang. Jadi sekarang di sini anak hanya tinggal bersama mama dan adik. Nah, tidak ada orang yang mengurus, membantu mengurus adik. Ya. Jadi anak tidak diurus oleh orang tua, mama, makanya datang sekolah terlambat dan tidak datang sekolah. Nah, anak di sini sudah besar ya, sudah dewasa. Anak bisa mengatur diri, ambil yang baik, hal-hal yang baik. Misalnya mengatur waktu di sini, pada malam hari, anak belajar jam 7, ambil 1 jam untuk belajar jam 7 dan sampai jam 8 untuk mengerjakan tugas atau meringkas materi atau belajar untuk materi untuk besok. Misalnya besok kita masuk pada bab 3, berarti bab yang baru, berarti kita membahas materi yang baru terus dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di situ anak harus membaca-baca supaya nanti besok di sekolah Bapak Ibu guru bertanya itu anak bisa menjawab. Karena sudah baca dulu, sudah belajar duluan tentang bab 3 itu. Di situ anak harus membuat catatan belajar. Oh, saya belajar malam, tiap malam saya belajar itu jam 7 sampai jam 8. Nah, jam 8 belajar, sesudah belajar istirahat sedikit 5 menit minimal ya. Itu misalnya 5 menit. Itu contoh ya. 5 menit lalu cuci tangan, baru makan. Sudah makan, duduk cerita-cerita dengan keluarga sedikit, adik kata mama cerita sedikit, atau menanyakan sedikit, anak mulai tidur sudah. Sehingga besok pagi bangun tidak boleh terlambat. Kalau anak tidur terlambat, otomatis datang sekolah terlambat atau membuat anak tidak dapat sekolah. Betul tidak? Betul. Kalau anak mengatur waktu dengan baik, karena mama tidak mengurus anak lagi, karena masih mengurus anak lagi, karena anak masih kecil ya. Jadi anak harus mengatur waktu. Ya, anak harus mengatur waktu dan mandiri. Ya, kalau kita sudah SMP kelas 1, ini kita sudah remaja ya. Kita sudah masuk pada masa-masa remaja. Jadi kita mulai atur kita punya diri sudah. Atur kita punya diri, atur waktu, sehingga usahakan atur waktu itu. Karena atur diri, atur waktu yang kedua, sehingga datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Bagaimana saya datang ke sekolah tidak terlambat? Seperti dijelaskan tadi ya. Yang berikut Ibu masih bertanya, apakah yang Ana lakukan akhir-akhir ini kalau ayah Ana tahu bakalan kecewa atau tidak? Pasti kalau Bapak tahu pasti Bapak akan kecewa karena saya sering absen, tidak hadir ke sekolah, malas ke sekolah.
anak yang merantau sama-sama dengan bapak, keluar dengan telepon, mungkin cerita dari itu dia punya saudara yang merantau sama-sama dengan bapak, itu ini bapak mungkin mendengar kembali dari tetangga itu, makanya mungkin bapak telepon tanya, nah di situ bapak kecewa. Kita tidak mau bapak kecewa, bagaimana? Kita harus semangat datang sekolah, rajin mengatur waktu, bangun pagi sehingga tidak terlambat ke sekolah dan tidak banyak absen. Apa yang akan Anda lakukan agar anak biar bersekolah lagi? Saya akan mengatur jam tidur dan bangun saya, dan saya akan mengatur jam untuk saya datang ke sekolah. Anda harus lihat lagi ke sekolah, berarti Anda harus mengatur waktu untuk tidur, mengatur waktu, berangkat dari rumah ke sekolah, ya toh, karena dari rumah ke sekolah berjalan kaki, jarak antara rumah dan sekolah 500 meter, agak jauh sedikit ya. Jadi anak sudah di situ, anak mengatur waktu dan tidak boleh patah semangat. Kita harus semangat sehingga meraih cita-cita. Semangat datang sekolah untuk meraih cita-cita. Baik, mungkin ibu bertanya, hanya ini saja. Ibu akan memberikan sedikit pesan dan kesan kepada anak. Di sini anak harus semangat untuk belajar dan tidak terlambat datang sekolah, tidak banyak absen atau apa lagi. Anak harus semangat meraih mimpi dan cita-cita untuk masa depan. Baik, di sini ibu sebagai guru BK membahas waktu individu selanjutnya jika tidak ada perubahan pada konseling tersebut. Misalnya dalam konseling ini tidak ada perubahan, masih banyak apa, masih banyak terlambat bersekolah, maka kita akan tindak lanjuti, ya, anak. Jadi kita harus berubah sudah supaya kita tidak boleh tindak lanjuti. Kalau tidak berubah, kita konseling lagi, tindak lanjuti lagi. Oke, baik. Pada pertemuan siang hari ini kita menutupi dengan doa. Karena kita awali dengan doa, maka kita menutupi dengan doa. Baik, kita mengakhiri pertemuan siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, izinkan saya untuk membawa doa ini menurut tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, begitu besar cita dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami oleh konseling individual ini dari awal pertengahan hingga sampai akhir, semuanya proses berjalan dengan lancar sesuai tindakan Bapa. Semua doa dan harapan ini kami taruhkan kepada-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, di sini Ibu mengambil kesimpulan dari konseling individual ini. Nah, kesimpulan di sini yang Ibu ambil dalam konseling individual ini, anak harus rajin ke sekolah, giat belajar, mengatur waktu belajar, dan tidak terlambat datang ke sekolah dan tidak banyak absen. Baik, di sini Ibu akan memberikan lembar perjanjian atau formal perjanjian, lalu anak menulis di formal perjanjian itu antara anak dengan ibu. Kalau anak harus membuat menulis perjanjian, ya anak sepakat? Oke.
Sekarang ibu kasih, lalu anak menulis perjanjian. Apabila dalam proses konseling pada pertemuan pertama belum mampu mencapai hasil yang diharapkan, maka dilakukan konseling individual. Misalnya dalam konseling individual ini belum mencapai atau belum ada perubahan, maka kita harus melakukan konseling individual. Baik, pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Bila dalam pertemuan ini baik, dalam pertemuan siang hari ini bila tidak ada perubahan dalam konseling individual hari ini, nanti kita akan dilakukan konseling individual lagi atau tindak lanjut lagi sehingga memecahkan masalah ini, sehingga membawa anak keluar dari masalah ini, sehingga anak tidak terlarut dalam masalah ini. Sekian dan terima kasih pada pertemuan siang hari ini konseling individual. Bila ada kata-kata
tutur kata dan ibu